Indonesia Emas spesial betul-betul dengan peraih medali emas, salah satu pahlawan olahraga di ajang Asian Games 2018 ada Jonathan Christie alias Jojo. Jojo, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Benar-benar ini pemirsa, begitu turun podium kemarin satu Indonesia Raya sudah menangis dan lain sebagainya. Kita juga ikut menangis luar biasa. Langsung latihan lagi. Langsung latihan lagi. Untuk mengikuti kompetisi di Jepang Open, China Open, dan Korea Open. Jepang Open, China Open, dan Korea Open. Jadi tidak berlebihan sebetulnya statement Jojo ketika masyarakat Indonesia tolong berikan pengertian. Iya, betul. Ketika turun podium, saya sudah bukan juara lagi memang. Dan memang harus dimulai dari awal lagi karena pertandingan berikutnya lebih banyak lagi. Kok bisa punya sikap mental seperti itu? Bukannya sekarang lagi menikmati, oh dapat bonus, wah semuanya. Mungkin pelatih saya, keluarga saya, terlebih lagi papa saya selalu ngingatin, ya juara boleh dinikmatin boleh, satu hari aja. Tapi setelah itu sudah harus fokus buat latihan lagi. Oke, satu hari saja. Wah, victory terus habis itu latihan lagi. Iya. Jepang Open, China Open, Korea Open. Tapi kemarin itu Asian Games merupakan kali pertama juga untuk Kali Jojo. pertama, betul. Di tunggal putra, langsung medali emas. Betul. Terakhir, ada yang tahu kapan coba kita Indonesia meraih medali emas di ajang Asian Games? Betul sekali, 16 tahun yang lalu di ajang Asian Games Doha. Ada salah satu idolanya Jojo juga, Taufik Hidayat. Jauh banget, Jo, kenapa ya waktu itu? Saya juga nggak tahu kenapa, karena mungkin regenerasinya sempat terputus. Dan ya saat ini ya mungkin yang terlihat di tunggal putra saya dan Anthony. Jadi ya kita semaksimal mungkin dan sebisa mungkin yang pengalaman yang udah kita raih selama ini kita gunakan untuk dapat membuat tunggal putra kembali berjaya lagi. Jadi kayak momentum gitu ya. Iya. Sebetulnya dede-dede di bawah Jojo, di bawah Ginting, itu udah banyak atau sebetulnya gimana? Sebetulnya yang di bawah saya sebenarnya nggak terlalu banyak. Justru kita hampir seumuran semua. Karena yang saya bilang gapnya dari Taufik Hidayat ke bawah agak sedikit jauh. Jadi ya mau nggak mau kita harus banyak pemain muda yang ya seperti seangkatan saya, ya mungkin juga ada beberapa yang lebih muda dari saya, itu harus lebih diperbanyak untuk generasi tunggal putra masa depan gitu. Jadi nggak sampai gapnya terlalu jauh lagi kayak gitu. Oke, seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa Jojo ini memulai latihan profesional sebagai pemain badminton di usia 6 tahun. Betul. Haruskah semua nih, mungkin masyarakat Indonesia, oke mau deh jadi kayak seorang Jonathan Christie. Memang semuanya harus dari usia segitu atau gimana? Tapi sebenarnya nggak harus dari spesifik 6 tahun. Karena banyak juga kayak dari teman saya ada yang mulai start dari 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ya masih oke. Cuman memang lebih muda lebih baik. Karena kita bisa lebih lebih ditata dari segi disiplinnya, lebih komitmennya, dari mentalnya juga. Jadi lebih dari kecil itu udah terbiasa untuk bertanding, latihan setiap hari yang ya bisa kita lihat abis juara aja langsung latihan lagi, bertanding lagi, ya seperti itu. Jadi intinya memang proses tidak mengkhianati hasil. Iya, betul. Tapi sempat kehilangan nggak sih Jo, orang lain misalnya wah jajan seru, hangout, main bola gitu kan, les ini. Sementara Jojo di usianya yang masih belia harus sudah latihan. Fokus kayak lagu, hanya itu titik itu fokus terus. Gimana Jo? Sebenarnya puji Tuhan juga karena apa yang saya dapat mereka pun nggak susah gitu dapatnya, nggak gampang juga bisa dapatnya. Jadi ya memang ada waktu yang harus kita korbankan untuk prestasi. Jadi memang kalau bisa dibilang agak sedikit kecewa, sebenarnya nggak kecewa banget, cuman ya adalah pasti rasa pengen hangout bareng teman, main bareng keluarga, bareng ya teman dekat gitu, pasti pengen. Tapi kan kita harus profesional dan ya itu yang saya bilang komitmennya itu gimana. Komitmen dan juga menjaga profesionalitas. Tapi kita akan lihat prestasi dari seorang Jojo ini akan konsisten atau tidak. Tentunya atas bantuan juga keluarga, teman, dan juga rekan yang kemarin juga sama-sama meraih medali perunggu. Ada Anthony Sinisuka Ginting yang akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut. Untuk kita tetaplah bersama kami di Indonesia Emas. Kembali lagi di Indonesia Emas, ada Jo belum lengkap kayaknya kalau tidak ada Anthony Sinisuka Ginting. Kuma, Kasep, Damang. Translate ada di bawah ini ya. Jadi Ginting ini pasti berbahasa Sunda. Tadi kita lagi ngomongin bangkitnya tunggal putra Indonesia. Terakhir 16 tahun yang lalu. Akhirnya sekarang ada suara lagi. Tadi bahkan Jojo bilang, wah sekarang ada anak-anak di berbagai pelosok komplek, kampung.
main lagi badminton di mana-mana. Kamu lihatnya senang apa gimana nih? Ya pastinya seneng lah. Udah gitu kan pasti antusiasnya masyarakat juga balik lagi gitu kan semenjak sempat tidur lah ya beberapa lama gitu kan semenjak dulu terakhir mungkin zamannya Taufik atau sebelum Taufik kan memang ya itu zamannya itu waktu sayanya lagi kenalnya badminton juga. Haryanto Arbi. Ya. Iya kan zaman ya Allah. Zamannya itu kan Malah baru kelihatan tua ya. Haryanto Arbi. Oke, tapi sekarang memanfaatkan momentum ini semua sepertinya tumpuan harapan gitu ya masyarakat Indonesia. Wah, kita punya nih tunggal putra yang tangguh lagi gitu. Kali sebetulnya woi santai bro gitu atau oh nggak apa-apa kita challenge aja karena kita bisa kok buktikan gitu. Buktinya pertama kali kemarin sorry banget nih langsung dapet emas misalnya gitu. Kemarin udah mati-matian, udah sakit, udah cedera, udah ngerangkak, bangun tidur lagi, bangun lagi bisa juga akhirnya mendapatkan perunggu. Jujur. Ya kalau seperti itu ya sebenarnya kita nggak proses hanya 1-2 bulan aja untuk Asian Games ini. Kita punya tim yang cukup kompak, tim yang sangat kuat, bukan hanya dari kita aja pribadi yang sukses, tapi seluruh tim. Dari tim pelatih teknik, pelatih fisik, dari segi dokter gizi, dari masher, dari tim fisioterapis, semuanya tuh yang membantu kita sampai sejauh ini gitu. Dan itu yang membuat kita juga berhasil. Jadi jangan semata-mata dilihat hanya seorang Jonathan atau Anthony aja yang berhasil, tapi dari keseluruhan tim. Karena tim kita saya rasa cukup kuat bukan hanya dari saat ini, tapi memang rezekinya pas di ajang Asian Games ini. Jadi ya puji Tuhan sekali bisa disaksikan banyak orang juga seperti itu. Dan juga menjadi inspirasi lagi untuk bangsa. Bukan hanya semangat olahraganya, tapi pemersatunya itu loh yang paling bikin nangis. Dan saya yakin bukan kalian aja yang nangis waktu dengar Indonesia Raya. Justru yang lebih nangis yang nonton. Gitu ya. Ginting juga ikut kejuaraan di Jepang, Korea, dan juga China. Persiapannya seperti apa? Ya sebenarnya persiapannya nggak bisa banyak juga soalnya jelang setelah Asian Games sampai nanti berangkat paling kurang lebih 1,5 minggu doang sih. Jadi ya paling tetap jaga kondisi fisik aja, terus juga nanti mungkin minggu besok mulai fokus lagi buat di dalam lapangan dari segi teknik sama mental, pikiran, fokus semua lebih lebih fokus lagi di latihannya untuk persiapin di Jepang, Cina, Korea lagi. Cuman tinggal jaga fisik fokusnya aja sih gitu. Oke, dijaga biar nggak kram-kram lagi kayak kemarin kan. Tapi kalau mau soal kram kan kemarin akhirnya dibawa tuh ke ruang medis. Sampai ditemenin Pak Presiden ya kan. Gaya. Apa sih waktu itu Pak Presiden ngomong apa sih? Ginting, tinggal damang ya. Sebenarnya nggak banyak ngomong sih, dia cuma kayak mastiin doang kalau saya benar nggak apa-apa gitu. Maksudnya benar nggak ada kayak cedera yang parah atau cedera yang serius. Terus juga kan di situ emang ada yang jaga saya, maksudnya ya tim fisiknya itu, tim medisnya itu memang tahu juga kondisinya seperti apa. Terus juga dijelasin ke Pak Presiden juga kalau saya cuma kram doang dan itu normal, nggak kenapa-napa. Jadi dia sampai bener-bener mastiin banget, kayak khawatir banget kalau ini beneran ya nggak ada cedera yang serius, takutnya nanti karir saya bisa udah berhenti atau gimana gitu. Jadi ya maksudnya ya perhatiannya emang bener-bener itu sih. Bener-bener care gitu ya, sampai ditungguin banget. Sampai waktu di semifinal terakhir saya lihat statement dari Ginting, hari satu datang lagi dong. Karena saking care-nya. Jo, waktu lihat dia cedera deg-degan nggak? Pastinya deg-degan lah, bukan itu juga kan karena kita pas saat itu di final dan kita juga emang lagi fokus gimana caranya sebisa mungkin untuk dapat emas kan saat itu. Tapi ya memang rezekinya mungkin pas di Bergu kemarin kita cukup bisa sampai di medali perak, tapi ya tetap bersyukur. Di saat 10 hari kurang lebih kalian bertanding begitu ya di ajang Asian Games, yang paling bikin nyes selain momen dikalungkan medali di mana lagi? Saya mungkin pas sebenarnya waktu lawan Chanlong itu di Bergu. Yang ya walaupun saya kalah. Di awal-awal ya? Ya walaupun saya kalah, tapi di situ saya bisa mecahin rekor waktu permainan saya sendiri. Saya bermain 94 menit dan itu rekor saya. Macam pemain bola ya, 90. 1,5 jam. Ada tambahan waktu 4 menit. Bikin nyesnya di mana Asian Games? Ya mungkin waktu saya ngalamin kram itu sih. Terus juga kan kram itu udah gitu juga ya mungkin semua penonton, semua pendukung kan
khawatir juga, terus juga support saya juga waktu saya balik lagi di